Selamat datang kepada Pak Ustadz Jailani yang sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai saja pelajarannya. Untuk Pak Ustadz, Pak Kiai, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah ya Rabbi hayyi lana min amrina rasada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya was. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allahu Allah. Ighfir liman dzambana ya Rabbi bil balligh maqas waghfir lana ma madha ya was. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yataghassahum bil maghfirah wa yu'ida alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Khususan al-muallif hadal kitab Aqidatun Najin, ghafarallahu lahum dunubahum wa dunuba aba'ana ummahatina jaddina jaddatina wa ustadina walil muallimin walil mudarrisin ke Mustaya bin Haji Darib, ke Mudghalib bin Haji Sa'adiyah bin Abah Ahmad Chen bin Najman binti Kaimi, wa khususan almarhumah para pendiri Masjid Al-Ajhar, almarhumah para donatur, almarhumah sahibil jamaah, almarhumah sahibil wilayah. Ghafarallahu lahum dunubahum wa satara uyubahum waghfir lana wa lahum syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil mukarramah, ibu dan jamaah, segenap pimpinan majelis taklim, wabil khusus orang tua kami Bunda Ibu Hajah Kiai Mudi Al-Ansori, ibu dan jamaah semuanya, pimpinan majelis taklim, ibu dan jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat hadir kembali di majelis yang mulia ini guna bersama mengharap dan mencari ridha Allah. Salawat salam semoga terlimpah tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini aturannya giliran Kiai duduk, namun beliau karena ada urusan dengan lagi ngurusin paspor, insya Allah beliau akan berangkat umroh bulan November yang akan datang. Ini adalah bagian daripada saling melengkapi, saling menutupi. Jadi ketika sahabat berhalangan hadir, ya kita sama mengisi, karena saya juga suka minta tolong beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami Bunda. Alhamdulillah bisa silaturahim di Majelis Al-Azhar ini. Ini bagian dari nikmat yang Allah berikan. Karena ibu yang saya hormati, kenikmatan kita dikala usia semakin senja, semakin tua itu tidak ada lain banyak berkumpul seperti ini. Jadi kalau ngaji mungkin dapat ilmunya sih ya, nggak tahulah nomor berapa lah. Tapi yang penting duduk silaturahminya. Karena kalau lagi ngaji kita paling manggut-manggut, iya Pak Ustadz, iya. Tapi sampai rumah nggak tahu apa gitu kan ya. Ya, namanya kalau kata ibu bilang namanya barlen, bubar kelalen. Tapi masih alhamdulillah, karena udah diingatkan oleh Nabi bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu itu nggak megang pulpen, nggak megang kertas, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Emang ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro 20 rakaat aja udah ngampleh, apalagi 1000 rakaat. Maka kita duduk di majelis ini sama seperti duduk di taman sorganya Allah. Sambil duduk kakinya ngelonjor, badannya nyelender. Iya nggak apa-apa, namanya juga di taman biarin aja Ustadz mau ngomong nggak apa-apa, ibu mah ngelonjor nggak apa-apa. Ibu ya orang emang kayak begitu. Orang sekarang kan penyakitnya kaki semua. Iya, jangan lagi ibu, wong saya aja kayak begitu kok. Ya tapi kan itu nikmat yang Allah berikan. Kalau enggak dikasih sakit kita enggak menyebut nama Allah. Tapi karena kita sakit jadi nyebut nama Allah. Bangun dari ngaji, la ilaha illallah. Ya. Ngelonjor kakinya dikelonjor, la ilaha illallah. Pegel ditarik lagi, la ilaha illallah. Itu yang ada cuman di pengajian ini. Makanya ibu yang saya hormati, setiap Senin kalau enggak ada yang persoalan yang repot banget, jangan sampai kagak ngaji. Kenapa ibu yang saya hormati? Cuman sebentar doang tapi pahalanya besar. Dari ngaji-ngaji yang kita kerjakan itu harapannya ada yang namanya berkah. Apa sih yang namanya berkah? Yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sampai Nabi pun mengingatkan kepada kita semua, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang kita kerjakan. Maka inilah yang akan saya sampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa adaman naf'a wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La khaira fi sholatin la khusu'a fiha. Yang pertama, tidak ada kebaikan dari sholat yang kita kerjakan kalau tidak ada khusyuk. La khusu'a fiha. Saya tanya sama ibu, kira-kira ibu sholatnya udah khusyuk belum? Lalu ibu yang saya hormati, ibu bertanya, memang khusyuk itu sampai di mana sih Pak Ustadz? Fal khusyu'u juz'im min awalis sholat. Jadi yang namanya khusyuk itu bagian pertama daripada sholat. Maka khusyuknya kita itu cukup sampai Allahu Akbar. Ketika ibu nanti sholat asar, usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah itu yang bikin ibu khusyuk. Maka Allahnya dibaca panjang. Allahu Akbar. Sampai bar ingat Allah. Maka ada orang yang pengen khusyuk, Bu Haji, Allahu Akbar.
Itu karena biarin masuk ke dalam hati. Cukup sampai Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kita ingat yang lain di luar kemampuan kita. Jadi Allahnya dipanjangin Allah. Maka ketika Allah itu konsentrasikan pikiran kita, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Barnya yang pendek. Kalau lagi kesel sama anak sama cucu baru Allahnya pendek, barnya yang panjang. Allahu Akbar tuh. Itu namanya orang yang kesel. Boleh nggak kayak begitu? Sebenarnya nggak boleh, karena bar itu nggak ada alifnya. Jadi yang panjang Allahu Akbar. Kalau bar itu salah karena nggak ada alifnya. Tapi karena lagi kesel ya boleh-boleh aja lah. Daripada kebun binatang yang keluar, daripada kebun binatang yang keluar. Sampai ngomong sama anaknya, dasar anak setan. Kata anaknya, kalau saya setan berarti emak kuntilanak. Ya, maka ibu yang saya hormati, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, lalu kita bilang Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Itu lagi Allahu Akbar kabiro, ingat yang lain di luar kemampuan kita. Maka caranya supaya khusyuk, pertama, persiapkan sholat itu adalah sesuai dengan waktunya. Jadi kalau waktunya ngepres, waktunya udah mepet, nggak bakalan bisa khusyuk. Tapi kalau ibu waktunya adalah nggak ngepres, nggak mepet, maka ibu bisa khusyuk. Contoh, biasa orang kalau sholat subuh itu ditungguin. Jadi karena dia udah habis bangun malam lalu mandi sambil nunggu waktu kan begini tungguin wirid. Begitu terdengar azan dia bisa qobliyah. Setelah qobliyah dia masuk langsung sholat, itu bisa khusyuk. Tapi kalau waktunya udah mepet nggak bakalan bisa khusyuk. Sholat zuhur ibu, begitu sholat zuhur udah kedengeran di Masjid Al-Azhar ada sholawatan. Sholatullah, ya Allah Bu Haji udah selawatan, gue belum sholat, Allahu Akbar, bakalan. Ya, mau pergi kemana-mana udah ada yang nyamper, udah ada yang nungguin, nggak bakalan bisa juga. Tapi katakanlah yang namanya zuhur jam 12 kurang 15 menit, 5 menit sebelum azan kita udah wudhu sambil nungguin azan. Begitu azan langsung kita qobliyah. Maka orang yang bisa khusyuk sholat itu adalah orang yang qobliyah. Kalau yang namanya qobliyah itu kan berarti dia waktunya masih panjang, waktunya masih luang. Tapi kalau dia waktunya aja mepet, apalagi mau qobliyah, wong yang wajib aja keburu-buru, maka yakin itu nggak bakalan khusyuk. Maka orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak ada kebaikan dalam sholat yang dikerjakan. Nanti asar dipraktekin. Makanya ibu yang saya hormati, setannya luar biasa sama orang yang sholat. Dari mulai wudhu digodain. Begitu wudhu, nawaitul wudhu. Selesai wudhu, begitu selesai sampai kaki, lalu perut kita diacak-acak sama setan. Namanya setan walhan. Walhan itu yang suka ngacak-ngacak orang mau sholat. Begitu udah wudhu sampai kaki, kita bilang ya pengen kencing dah. Akhirnya kencing dulu. Begitu udah selesai kencing, wudhu lagi. Begitu kelar wudhu, mau masuk, mau pakai mukena, ya Allah pakai mulus pengen kentut lagi dah. Ya. Makanya ibu yang saya hormati, itu setan walhan. Setelah wudhunya nggak keganggu, masuklah kita sholat. Begitu kita akan sholat, di situ diganggu lagi. Maka supaya tidak diganggu, ketika berdiri jangan langsung usolli, tapi baca Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas.
adalah rajanya manusia, ilahin nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, bisnya yang kencang. Bismillah. Setan ngedenger bis udah takut. Padahal kita mau bilang biskuit gitu ya. Yang ngomongnya bis aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolinya langsung usoli, jangan nanti dibikin was-was sama setan. Us, jadi yang ada as-us doang kayak begitu. Ibu yang saya hormati, karena manusia itu sifatnya was-was. Bener. Mau masuk kemari, depan ada kotoran, warnanya hitam. Kata ibu bilang, kayaknya tai ayam ini. Lalu udah tahu tai ayam, ibu deketin, bener tai ayam. Masih penasaran, ibu colek, iya bener tai ayam. Udah bener dicolek tai ayam, dikeidungin, iya bener. Ya itu namanya adalah orang yang suka was. Kayaknya garamnya udah cukup dah, udah dicukup di garam, dijajal. Nah, oh iya asinnya, tapi nya kurang apa ya, kasih lagi garam lagi. Kasih lagi, kayaknya mah keasinan, kasih gula, biarin hayu garam sama gula kayak gitu. Itu kan repot kalau orang was-was. Ya, makanya ibu yang saya hormati, mau melakukan apa juga tetap didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya ada berkah. Sehingga Nabi mengatakan kalimatnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'u. Setiap sesuatu kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Yang dimaksud terputus adalah ainakisotil barokah, adalah kurang berkah. Jadi kalau kurang berkah itu nggak ada manfaatnya. Maka mau melakukan sesuatu awali dengan bismillah. Mau masak bismillahirrahmanirrahim. Kan ibu yang saya hormati, dari dulu juga yang namanya bikin sedapnya makanan itu kan karena doa. Orang kita doanya kurang sekarang adalah ibu yang saya hormati, doanya kurang, keyakinannya kurang, tapi sugestinya yang tinggi. Saya kalau pagi aja melihat itu ibu-ibu muda pada antri bubur sehat untuk anaknya, ada yang buat cucunya. Saya bilang, ngapain antri-antri? Emang bikin di rumah nggak bisa? Orang tua dulu sehat-sehat, anaknya dikasih makan, begitu bikin tim, sebelum dimasukin ke mulut anaknya, masukin mulut emaknya, masukin, maka anaknya nurut-nurut, karena di situ adanya berkah. Makanya anaknya nurut, begitu dimasukin mulut emaknya, masukin emaknya, masukin anaknya. Maka anaknya kalau dipanggil nurut, Udin, iya ma. Tuh. Orang sekarang biarin lembut, makanannya dimasukin blender, diputer. Maka kalau dipanggil anaknya muter kayak blender, Udin, iya ma. Nggak datang-datang. Padahal yang namanya berkah, yang namanya sehat ada di rumah. Saya bilang sama ponakan-ponakan saya, udah bikin aja tim. Kasih aja pisang siem, bacain doa, lebih dari bubur sehat tuh. Ya, sholat subuh Allahumma lantas jalan ngantri bubur sehat, panjang kayak begitu. Ya. Padahal ibu yang saya hormati, kita dulu pada sehat-sehat semua. Saya juga suka ngeledekin sama anak saya aja, minum bawanya tumbler. Di rumah di sono airnya nggak bagus ya. Yang bikin bagus itu bukan air, tapi yang bikin bagus itu adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu kalau ngaji masih punya air apa, jangan lupa kasih minumnya. Itu ada doa di situ, doanya orang tua. Maka anak saya bilang, udah sini airnya kalau mau sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dipakein ya, itu yang manjur orang kata. Orang tua kita itu namanya air jampe. Jampeknya orang tua kayak begitu. Anaknya dulu bangun tidur matanya belekan aja nggak diapa-apain, cuman pakai lidah ngelele baik. Sekarang mah nggak ada kan? Ada. Tapi pada sehat-sehat kan?
Anaknya jatuh, palanya benjol, emaknya buka jilbab, unyeng, baik. Sekarang kagak kayak begitu. Makanya ada yang namanya tumor. Yang namanya tumor itu adalah memar di dalam. Kalau memar di luar itu namanya benjol. Memar di dalam namanya tumor tuh. Maka ibu yang saya hormati, tumornya bukan tumornya orang Jakarta. Kalau tumornya orang Jakarta, tukang molor tumor tuh. Jadi yang pertama adalah sholat yang ada kebaikan itu khusyuk. Maka kalau mau sholat itu dipersiapkan segala-galanya. Artinya waktunya yang pas. Ibu mau bepergian, kalau ibu udah dipersiapin itu kan gak ada yang ketinggalan. Udah disiapin semua. Begitu naik bis kan enak tenang. Tapi ibu bepergian mendadak. Mendadak waktunya udah mepet. Begitu naik mobil, naik bis, ya Allah ketinggalan. Sholat juga sama. Kalau dipersiapkan dengan maksimal, sebelum azan udah wudhu, lalu begitu azan qobliyah, maka tenang ibu. Oh iya, oh no. Sebelum sholat udah keingetan tuh. Tapi kalau waktunya mepet, begitu Allah, ya Allah kompor belum dimatiin, ya Allah. Allahu Akbar, ceder hujan. Pada basah tuh pakaian, pakai basah tuh. Itu namanya sholatnya nggak dapat kebaikan. Maka siapa yang sholatnya kebaikan, lihat dalam kesehariannya. Apa kesehariannya? Inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau pengen baik, mulai nanti asar perhatikan adalah sholatnya khusyuk apa enggak. Pak Ustadz enggak bisa sampai akhir, enggak bisa. Jangan lagi kita, yang namanya Sayyidina Ali aja enggak bisa. Sayyidina Ali itu kata Nabi, wahai Ali, kalau kau bisa khusyuk sholatnya, aku beri hadiah. Begitu rokaat pertama, kedua, ketiga, keempat, rokaat yang terakhir ketika akan at-tahiyatul, lalu Sayyidina Ali terbayang, nanti ngambil hadiahnya sorban merah apa hijau ya, merah apa hijau. Maka Sayyidina Ali begitu assalamualaikum ya Rasul, saya tidak berhak dapat hadiah. Kenapa? Karena sholat saya tidak khusyuk. Maka supaya ada kebaikan, yang pertama sholatnya supaya khusyuk. Yang kedua, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran yang tidak diperhatikan arti dan maknanya. Jadi ibu yang saya hormati, Al-Quran itu diturunkan dua bahasa oleh Allah. Yang pertama namanya bahasa mutasyabihat, tertulis. Yang kedua adalah bahasa kauniyat, yang tidak tertulis. Maka Al-Quran itu ayat yang pertama diperintahkan adalah Iqra, baca. Artinya baca itu baca keadaan. Ibu melihat orang, kata ibu, dia kayaknya lagi cemberut aja, gua nggak enak kalau negor. Itu namanya membaca. Tapi kalau ibu nggak ngebaca, orang lagi gondok, lagi kesel, lagi cemberut, lalu ibu ajak bercanda, maka yang ada berantem jadinya. Jadi dalam keadaan seperti ini juga membaca. Kita punya anak, kita baca wataknya, karakternya. Anak yang pertama begini, anak yang kedua ini, anak yang ini, maka memperlakukannya juga beda-beda. Kenapa ibu yang saya hormati itu termasuk membaca? Ya, kalau uban udah bertabur, matanya sudah lamur, gigi udah pada gugur, makannya cuman bisa bubur, berarti sebentar lagi masuk ubur tuh. Jadi ini ibu yang saya hormati namanya baca. Makanya sering saya bilang, aduh udah tua nggak tahu diri amat sih, pakaiannya kayak begitu aja. Nyadarlah. Saya suka sering bilang, ibu mau ngapain lagi? Udah tua, waktunya ngaji malah duduk di pojokan ngerumpi aja, nyariin uban, ngegosip,
umur udah 60-an mau ngapain lagi? Maka ibu yang saya hormati, ini adalah bagian daripada yang namanya membaca. Membaca yang sesungguhnya dari a'udzu sampai shadaqallah. Maka ibu kalau memang hati ini pengen terang, tiap hari baca Quran. Enggak usah banyak-banyak, sehari 1 ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Daripada kagak baca. Besok hari Selasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sebulan berapa ayat? 30 ayat. Masih alhamdulillah. Jadi nanti kalau ditanya sama malaikat, "Bu, baca Quran enggak?" Baca. Yang diperintahkan baca, bukan banyak atau sedikitnya. Saya tiap hari baca Quran itu paling cuma selembar doang. Selembar udah shadaqallah, tapi dibaca. Ini udah 6 bulan belum hatam-hatam itu. Baru sampai tabarok, 6 bulan baru sampai tabarok. Tiap hari dibaca. Jadi kalau ditanya, tapi ibu yang saya hormati, hidup ini di samping baca Quran ada wirid yang ibu baca. Ibu kalau subuh kalau maghrib nggak bisa isya nggak bisa subuh nggak bisa zuhur nggak bisa asar. Ada wirid yang dibaca yang jadiin istiqomah. Kalau kata orang Betawi bilang dijadiin gacoan. Saya diamanatin itu habis sholat subuh bacanya Yasin. Maka sampai sekarang habis wirid di masjid, pulang ke rumah baca Yasin. Karena dalam Yasin itu ada ketenangannya seperti itu. Dan itu ibu yang saya hormati, itu sudah menjadikan amalan. Apa kata Allah? Qalu rabbunallah summastaqamu tatanajjalu alaihimul malaikah. Kata Allah, kalau kamu istiqomah maka malaikat akan turun. Allah takhafu, jangan takut, wala tahjanu, jangan bersedih, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira tentang surganya Allah. Ibu yang saya hormati, seminggu yang lalu ada jamaah saya meninggal dunia. Itu lagi sakitnya, istrinya ngomong, itu mau digantiin pampers aja berat banget ngangkatnya, gede. Tapi begitu meninggal dunia, mau dimandiin, mau dipindahin ke musola karena rumahnya sempit, itu cukup berdua doang, enteng kayak gitu. Begitu saya tanya, emang si Abah amalannya apa? Kalau habis subuh dia selalu baca Yasin, Waqiah, sama Tabarok tuh. Kenapa ibu yang saya hormati? Karena memang kita udah nggak ada pilihan lain, hidup ini udah wirid aja. Daripada habis sholat subuh tidur, kalau nggak dibaca wirid begitu, insya Allah ngantuk dan tidur. Maka Al-Quran yang kita baca, harapannya ada kebaikan. Setelah kita baca Quran, maka angkat tangan doa, insya Allah dikabul. Setelah bilang kalau doa dikabul, ibu yang saya hormati, ini jamaah bilang, Pak Ustadz, saya minta rezeki kok nggak dikasih rezeki. Saya bilang, emang yang namanya rezeki apaan? Duit Pak Ustadz. Salah. Yang namanya rezeki teman-teman yang baik, rezeki bisa bergerak jalan namanya rezeki, sehat rezeki. Iya, tapi kan Pak Ustadz kalau nggak punya duit, ya udah kalau begitu ganti, jangan Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Mintanya kepada Allah langsung ya. Iya Pak Ustadz, mau diamalin mau. Saya bilang nih, baca, ya Allah ya duit, ya Allah ya duit, ya Allah ya duit. Berapa kali Pak Ustadz? 1000 kali saya bilang. Begitu 999, satu lagi teriak ya Allah ya duit. Ibu mau ngamalin itu, udah amalin. Dosa enggak Pak Ustadz? Enggak lah, orang mintanya sama Allah. Ya Allah
ya duit, malaikat lapor, ya Allah ada hambamu doa, ya Allah ya duit, aku nggak ngerti duit apaan. Malaikat kan goblok, nggak tahu apa malaikat sama duit. Emangnya manusia tahu sama duit? Malaikat itu lapor. Maka ibu yang saya hormati, kita ini berdoa bagaimana dikabulkan itu bagaimana butuhnya. Kalau memang butuh, maka Allah kabulkan. Maka Allah kabulkan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Ibu yang saya hormati, udah ngajinya ini aja ya Bu ya. Suaranya parah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini menggugurkan kewajiban ayah bunda. Mohon izin bunda. Barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang mau dikomentari. Silakan ibu. 2 tadi yang disampaikan sama saya, silakan ada yang dikomentari. Pokoknya nanti kalau ketemu lagi saya tanya, Bu sholatnya udah bisa khusyuk? Alhamdulillah Pak Ustadz bisa khusyuk. Takbirnya yang panjang, Allahu Akbar. Insya Allah mulai nanti asar bisa khusyuk. Inilah barangkali kalau nggak ada yang ditanyain, berarti pinter semua. Pinter semua. Kan kalau ya ibu dulu. Ibu, yang namanya ngaji jangan lagi tahu artinya. Enggak tahu artinya aja dapat pahala. Yang penting hati ngerti artinya. Sampai ada sebuah cerita, orang pengen dapat duit banyak, minta duit tapi doanya enggak bisa. Dia doanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobaisi. Tiap malam doanya itu aja. Akhirnya kata tetangga sebelahnya, kok tiap malam bolak-balik ke WC, kenapa? Sakit perut? Enggak, saya minta rezeki dari Allah, dikabul. Iya, banyak. Jadi baca Quran enggak ngerti artinya enggak apa-apa, yang penting hatinya. Tapi yang lebih baik adalah tahu artinya, seperti itu. Ya, ibu. Ibu yang saya hormati, amalan amalan yang diistiqomahkan itu pasti ada dampaknya. Maka kalau tadi Bu Haji megang Yasin, itu berarti baca Yasin. Tapi kalau kita enggak megang Yasin, itu berarti namanya wirid Yasin. Kalau yang namanya wirid, bacaannya buru-buru juga enggak apa-apa. Tapi kalau megang harus jelas. Yasin wal Qur'anil hakim, itu namanya wirid. Jadi apa yang diwiridkan itu nanti di akhir hayat kita nggak apa-apa, itu nanti ada dampaknya. Ibu janganlah itu. Ibu punya duit 5.000 aja, tiap Jumat ibu punya duit 5.000. Saya kalau punya tiap Jumat punya duit 5.000, saya masukin kotak ke Al Azhar, itu bagian nanti akan istiqomah. Pokoknya amalan yang diistiqomahkan itu dampaknya kita nanti akan merasakan sendiri. Ibu aja kalau ngaji kayak begini kan dampaknya, karena yang merasakan dampaknya ngaji ya ibu-ibu inilah. Makanya di pengajian manapun juga nggak bakalan berubah, jamaahnya ya ini aja. Biasanya banyak, mungkin lagi ada kerepotan Bu Haji. Iya. Jadi ibu yang saya hormati, itu yang harus kita contoh dari ibunda kita, ikuti dia dengan cara istiqomah. Ya, apa tabarok waqi'a ar-Rahman, karena dari arti dan maknanya juga yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga ibu dan jamaah yang berinfak sedekah di majelis ini, Allah balas, Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan niat dan hajat kita semua. Ala hadihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana infa'na wanfa'na ilmina
wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa hassil maqasidana yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Jailani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.